Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ines Diahrianto, kelas 2B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Karawang. Di sini saya akan membuat vlog mengapresiasi sebuah novel yang berjudul Always Love You. Disimak terus ya. Pertama, saya akan membacakan identitas novel ini. Novel ini berjudul Always Love You. Nama penulisnya Muti Haura. Nama penerbitnya Eutenia. Tahun terbitnya 2015, cetakan ke pertama. Tebal halamannya 180. Novel ini menceritakan tentang kisah hidup seorang gadis yang bernama Nafeza yang biasa dipanggil Feza. Feza ini merasa kalau hidupnya selalu terpuruk, baik dalam kisah percintaan maupun keluarga. Di dalam percintaan, Feza dikhianati oleh pacarnya. Di dalam keluarga, kedua orang tuanya Feza sudah berpisah sejak ia kecil, dan Feza ikut ke ibunya. Tokoh utama dan tokoh pendukung di dalam novel ini masing-masing ada dua. Tokoh utamanya ada dua, yaitu Feza dan Ken. Feza ini sifatnya ramah, mudah bergaul dengan siapa saja, santun. Kalau Ken sifatnya sedikit emosian, baik hati, dan sedikit cuek. Tokoh pendukungnya ada dua juga, yaitu Rafael dan Sasi. Rafael sifatnya periang, suka menolong. Kalau Sasi emosian dan sedikit tomboy. Jenis alur dari novel ini menggunakan alur mundur, kemudian dilanjutkan dengan alur maju. Hal ini dibuktikan ketika Feza sering mengingat kejadian saat berpacaran dengan Ken. Selanjutnya ada latar. Latar tempat dari novel ini di sekolah. Kalau latar waktunya pagi hari, kalau latar suasananya dominan ke suasana haru. Novel ini menggunakan sudut pandang orang pertama, di mana si penulis ikut terlibat di dalam cerita. Hal ini dapat dibuktikan dengan penggunaan kata aku di dalam novel tersebut. Amanat dari novel ini yang pertama, kita harus mempunyai sikap jujur. Yang kedua, kita sebagai makhluk sosial harus saling tolong-menolong. Yang ketiga, kita sebagai manusia harus selalu bersyukur atas apa yang kita punya. Yang keempat, kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Tema dari novel ini adalah kekeluargaan. Hal yang dominan dari novel tersebut adalah yang pertama, yaitu sosial. Terbukti dari Feza dan Rafael yang saling tolong-menolong ketika Feza sedang kesusahan. Yang kedua, ada budaya. Terbukti dari Feza tinggal di Jepang dan neneknya tinggal di Indonesia. Tentu budayanya sangat berbeda. Yang ketiga, ada pendidikan. Terbukti dari Feza bukan anak yang unggul di dalam bidang akademik. Terus yang keempat, dari bahasa. Bahasa yang digunakan dalam percakapan itu menggunakan gue, lu. Terus yang kelima, ada moral. Feza anak yang jujur. Dibuktikan saat kakaknya pernah terkena kasus narkoba dan dia memberitahukan itu ke orang tuanya. Keunggulan dari novel ini bisa membuat pembaca larut ke dalam ceritanya. Sedangkan kekurangan dari novel tersebut adalah ada beberapa kata yang menggunakan kata asing, sehingga membuat pembaca sedikit bingung maksud dari kata tersebut. Selanjutnya, apakah saya merekomendasikan novel ini untuk dibaca? Jawabannya ya,
Karena novel ini banyak pelajaran yang bisa diambil. Dari novel ini banyak pelajaran yang bisa diambil. Cukup sekian informasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.